Oke, ketemu lagi teman-teman di channel Auto Gallery. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Oke, teman-teman, kali ini kami ada di kendaraan Innova Scenic ya, yang tipe Q, yang hybrid. Nah, kali ini kami ingin sharing atau berbagi tentang cruise control ya, atau yang untuk yang tipe Q ini dynamic radar cruise control. Nah, teman-teman, nah untuk tombol-tombol pengoperasian teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada, nah sini ada, nah ini untuk cruise controlnya teman-teman. Di sini tombolnya. Nah, kita back dulu. Nah, saat kita tekan di sini, kontrol jelajah tidak tersedia, pindah ke posisi D. Nah, sebelum kita pindah ke posisi D, kemudian yang ini, yang mode ini untuk sambil kita tekan ya. Nah, dia ada dua teman-teman, ada yang cruise control biasa, ada yang adaptif. Ada dua ya teman-teman. Tombolnya di sini yang merubah pada saat kita klik. Nah, pada saat kita tekan seperti ini, nah ini mode yang adaptif ya. Kemudian kita tekan lagi, nah ini mode yang biasa. Jadi ada yang dengan cruise control adaptif, ada yang dengan yang biasa, ada dua ya teman-teman. Nah, untuk yang ini, untuk metode pengukuran ini, kalian harus tekan dulu yang untuk yang adaptifnya. Kita tekan. Nah, itu ada di samping kiri atas, ada seperti setir yang dipegang sama samping ada bentuk seperti garis ya. Kemudian kita tekan yang ini. Kita pindah dulu yang mode jelajah, mode yang satunya. Tekan untuk tekan ini dulu, tahan. Nah, kita pindah dulu ke D. Memang harus minta ke D. Sudah kita pindah ke D. Nah, kita tekan kayak gini. Tekannya harus arah ke bawah ya teman-teman, jangan ke atas. Nanti kalau ke atas itu akan memindah mode. Jadi mode yang cruise control yang biasa dengan cruise control yang adaptif. Nah, kalau tekan ke bawah terus kayak gini, kita lihat di MID. Nah, itu menunjukkan semakin banyak garis-garis itu semakin banyak, semakin jauh ya sensor kendaraan dengan jarak yang kita pakai ya. Ada 3 bar. Nah, kita pakai yang paling tinggi 4 bar. Itu semakin panjang semakin jauh untuk mensensor kendaraan yang ada di depan untuk kita melakukan cruise control, adaptive cruise control untuk penyesuaian jarak kendaraan. Nah, seperti itu tombolnya ya. Ini untuk kalau kita tekan kayak gini, nah kayak gini off ya, nggak ada muncul apa-apa di MID. Kalau kita tekan lagi, ada gambar yang setir yang dipegang, sama yang sebelah kiri ini ada kayak garis-garis marka ya teman-teman. Nah, ini tetap kita pakai yang untuk yang ini. Nanti kita buktikan juga untuk yang biasa. Oke, sudah. Untuk pengoperasian kita untuk yang adaptif ya, ini sudah adaptif. Kalau kita berubah lagi ke mode yang satunya, nah kalau mode jelajah, kalau mode adaptif dia di sini ada seperti gambar yang di tengah ini. Kalau mode yang biasa, nah kalau mode biasa kayak gini ya. Nah, kita coba mode yang, pilih mode yang adaptif. Kita back dulu. Sudah adaptif. Kemudian caranya kita tahan ya, tahan di sini agak lama. Nah, kalau kita tahan kayak gini,
ini untuk adaptifnya sudah aktif ya teman-teman. Nah itu ada 30 km/jam, jadi untuk sensornya dia minimal kecepatan 30, tapi yang ini bisa sampai 0 km ya. Pada saat setelah kita setting akan mengikuti kendaraan yang di depannya. Misal kendaraan di depannya itu sampai berhenti, kita juga ikut berhenti. Dia jalan, kita juga ikut jalan. Oke, kita sudah setting ya. Jadi diposisikan posisi D teman-teman. Untuk membatalkan yang adaptif tekan yang ini. Nah hijau di warna ini cruise control sudah hilang. Untuk mengaktifkan, nah akan muncul seperti ini. Tekan rest plus atau injak gas untuk melanjutkan. Jadi misalnya teman-teman mau nambah kecepatan, batas kecepatan atas ya, bisa nanti dia tekan ke atas. Kalau ingin mengurangi ke bawah, jadi batas atas ini untuk misalnya kita kecepatan 70 ya, setting 70 km/jam. Di depan anggaplah sama 70 ya. Nah kita bisa mengikuti mereka atau mengikuti mobil yang di depannya. Tapi jika dia kecepatannya naik 80, 90, kita tetap 70. Nah kita harus juga merubah yang di rest ini, di ke atas ini. Kalau kita tetap pakai 70, tetap kita batas maksimal kecepatan yang cruise control ini 70, tidak bisa mengikuti yang di depannya. Oke, kita tinggal praktek ya teman-teman. Kita sudah setting kayak gini 30, menunggu kecepatan kendaraan minimal 30, kita masuk ke jalan raya. Habis ini HP saya akan dipegang teman saya. Oke, sambil menunggu lampu merah teman-teman, kita ulangi ya teman-teman. Nah untuk yang ini itu mode yang untuk cruise control biasa dan untuk adaptif yang radar cruise control ya. Nah, sensornya pakai yang ini atau yang di depan. Kita pindah kayak gini. Nah ini metode, ini mode yang cruise adaptif, satunya ini yang mode biasa. Nah ini yang adaptif. Kemudian ini untuk yang, nah kayak gini kelihatan berkurang ya sambil jalan. Nah untuk mengaktifkan kita tahan yang ini sampai warna hijau. Nah muncul, kita ambilnya di belakang mobil ini. Nah kita tambah kecepatan kayak gini. Oh sorry, oke. Nah di depan sudah terbaca ya. Nah terbaca, kita pakai yang setting kita 56, kita nambah kayak gini ya. Kalau menambah kayak gini kecepatan, jadi kecepatan cruise control kita tanpa menekan pedal gas ini sekitar 75, kita naikkan sampai 80. Nah ini tanpa menekan pedal gas ya teman-teman. Nah ini juga sudah aktif untuk lane trafficnya, launching. Nah sekarang kita mengikuti yang depan ini tanpa menekan pedal gas. Bisa kita tambah kecepatan kayak gini sambil menekan pedal gas, menaikkan ya kecepatan. Nah dia akan mengikuti kendaraan yang depannya. Nah itu untuk adaptifnya. Kita pindah jalur dulu, harus pakai sennya teman-teman. Kita cancel dulu karena kita mau putar balik dulu. Nah ini ada, kita ikuti di belakang kendaraan ini. Untuk mengaktifkan kita tekan yang ini.
dia mengikuti yang di depannya. Kita naikkan kecepatan kita. Kita lihat tanpa menekan pedal gas, tanpa memegang setir ya. Setiap kali tidak setia segera ambil alih kemudi. Harus sedikit dipegang ya, karena ini bukan auto steering atau pilot, ini masih semi atau pilot, jadi harus dipegang setirnya dulu. Coba kita tambah 100. Jadi batasan, nah setirnya juga menyesuaikan lajur marka ya. Harus sedikit dipegang kayak gini teman-teman. Harus pindah jalur karena mobilnya depan pindah jalur ya teman-teman. Rekam sendiri. Ya, gantikan yang depannya, yang mobil yang depan ini. Tanjakan dia ngegas sendiri, menyesuaikan dengan yang kecepatan yang di depan ya. Harus dipegang karena bukan autopilot ya, setirnya sekali-sekali dipegang. Jadi membuktikan kalau di mobil ini ada pengemudinya. Mobil dari tadi tidak kami tekan pedal gas ya teman-teman. Kita ingin membuktikan pada saat berhenti apakah dia ini ikut berhenti. Dia mengerem. Jadi yang tertulis di 54 ini adalah batas atasnya kita set untuk aktif. Kalau mereka lebih kecepatannya jadi kayaknya cancel ya. Nah ini tahun lagi 46, menyesuaikan yang depan. Kita setting agak. Habis ini stopan ya, atau banyak kendaraan berhenti macet. Kita lihat apakah mobil ini berhenti sendiri ya. Kalau depannya berhenti, saya tidak menekan pedal rem, dia mulai mengerem ya. Nah dia nambah lagi kecepatan. Kita setting agak naik, dia mulai yang depan mulai menyalakan lampu rem, mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Nah, ini mengerem sendiri ya, teman-teman. Sendiri sampai berhenti. Saya tidak menekan pedal rem. Bisa dilihat ini mulai berhenti. Dia menambah kecepatan. Kelihatan ya yang mobil yang depan? Kelihatan. Oke.
dia mulai mengerem, berhenti. Punya kita juga mulai mengurangi kecepatan. Nah, sama-sama berhenti. Kalau dilihat dari jarak seperti sekitar 5 meter ya, 4-5 meter. Nah, ini masih menunggu. Ada keterangannya menunggu. Tuh trafiknya. Nah, dia mulai kelihatan bergerak. Ada indikator di sini. Kita belum bergerak. Saya sama sekali nggak menekan pedal rem dan tidak menekan pedal gas. Untuk menunggu, kita menunggu. Depan mulai bergerak, kita lihat punya kita jalan nggak. Oh, harus ditekan, kayaknya harus ditekan sekali pedal gasnya teman-teman. Nah, ini berhenti, mengurangi kecepatan lagi. Tapi kondisi belum sampai berhenti. Nah, sudah berhenti. Posisi D, tetap posisi D. Oh, dia mengikuti lagi. Nah, ini berhenti, posisi D ya. Pedal rem, pedal gas tidak kita tekan, tetap berhenti mengikuti yang depan. Ada status menunggu. Dan sekarang yang aktif adalah mode EV atau elektriknya, motor listriknya ya, mesinnya enggak. Kita diam aja, apakah dia mengikuti atau enggak. Oh, ada perintah ini menaikkan res ini untuk menambah kecepatan. Dia kenceng, kita kayaknya tambah kenceng. Untuk mengikuti sempat ada sepeda motor yang masuk ke lintasan. Kita ikuti aja dia kemana arahnya, sambil kita buktikan apakah benar-benar pada saat berhenti ikut berhenti, pada saat jalan juga ikut jalan. Nah, ini di depan atau stopan, kita berhenti, sama-sama berhenti. Jadi harus menekan ini teman-teman. Ada perintah untuk menaikkan resume ini atau menekan pedal gas sekali ya. Siap-siap, lampu hijau, ada status menunggu, dan adaptif cruise control aktif. Tekan rest atau pedal gas. Oh teman-teman, jadi sepertinya kalau berhenti lebih dari sekitar ya hampir 30 detik untuk memulai, kita harus menekan rest
menekan pedal gas sekali atau menekan resume ya ke atas, resume ini, nah, atau menekan pedal gas. Tapi kalau hanya berhenti sesaat, nggak sampai 5 detik, jadi akan terus mengikuti. Jadi kalau di stopan atau berhenti dalam waktu yang agak lama, hampir 30 detik ya, dia akan memerintahkan kita untuk menekan rest ini. Nah, ini saya tidak menekan pedal gas. Sorry untuk videonya agak lama ya teman-teman. Kondisi seperti ini hanya untuk praktek aja ya teman-teman. Kalau untuk kondisi, nah ini repot, banyak kendaraan lalu lalang. Jadi kalau kondisi kita lihat ini, nah dia mengerem, kita mengerem sendiri ya, karena depan mengerem sendiri. Nah, kondisi seperti ini karena kendaraan banyak yang sepeda motor, jadi nggak cocok untuk setting adaptive cruise controlnya ya, atau yang dynamic radar cruise control. Karena kenapa? Karena akan terganggu. Jadi kita saat kita mengikuti yang depan nyata disalip dengan sama kendaraan yang lain. Sebaiknya pakai yang nggak pakai yang manual aja, pakai yang tanpa cruise control ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dynamic radar cruise control sudah kita praktekkan, sekarang kita pindah ke mode yang cruise control biasa. Nah, ini kan mode adaptif cruise control, kita pindah yang ke mode yang biasa. Tadi sempat sebelum kita rekam, kita coba praktekkan batas kecepatan bawahnya itu 31 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Untuk lane ini juga bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Oke, kita langsung praktek. Sambil kita lihat ya yang di sini kecepatan berapa dia bisa aktif. Kondisi agak macet, semoga saja kita bisa praktekkan ya. Oke, lanjut. Untuk menambah kecepatan bisa lewat resume ini, untuk mengurangi juga bisa juga dengan pedal gas ya teman-teman. Kita sekali tekan dia akan mengeset otomatis. Ini coba kita 30, kita tekan yang ini lagi 31 ya. Nah, stabil 31 ya teman-teman. Kalau nambah, kita lihat di sini terus warna hijau ini berarti cruise controlnya aktif teman-teman. Kita tambah bisa di sini kok ya, tambah ke depan. Nah, kelihatan kan ini nambah kecepatannya. Kalau mengurangi, coba kita praktekkan batas bawah kecepatannya berapa ya. Ini 33, 32, 31, 30 masih bisa. Oh, batas bawahnya 30 teman-teman, 30 km/jam. Jadi sama seperti yang adaptif ya. Nah, setelah itu kita set lagi yang ini. Terus, nah, sudah hijau. Kecepatannya juga di atas 31. Nah, ini stabil di 31. Kita naikkan lewat sini, atau kita naikkan lewat pedal gas. Kita tekan pedal gas, nambahkan ini, kita lepas. Oh sorry, ini harus aktif dulu teman. Nah, 32, ini kita gas lagi, kita lepas. Oh masih 32, harus tekan, kayaknya harus tekan ini. Sorry, di cancel dulu karena kecepatan di bawah 30, kita set. Oke, 32, kita tekan pedal gas sampai 40, bisa nggak? 40, lepas. Nggak bisa, kita harus set ini. Nah, setelah itu, jadi saat pedal gas ditekan, kita tekan yang resume ya teman-teman, baik atas atau bawah. Ini 40, tak naik. Nah, tekan ini. Nah, 39.
tidak bisa adaptif ya teman-teman. Ini harus ditekan pedal rem kalau di bawah. Pada saat untuk mencancel bisa tekan sini atau pedal rem, dia akan otomatis cancel. Nah, untuk mengaktifkan lagi nanti kita tunggu setelah ini macet ini depan, kita praktekkan lagi ya. Jadi memang adaptive cruise control ini harus dibiasakan dulu metode penggunaannya. Oke, kita lihat kondisi jalan di depan, bisa nggak kita aktifkan untuk cruise controlnya. Minimal kecepatan 30 teman-teman. Semoga bisa. Ini 30 tes di sini. Nah, dia standby 33. Nambah bisa di sini ya teman-teman. Nah, kelihatan ya 40. Saya nggak menekan pedal gas, saya nambah yang di resume ini. Kita kurangi di sini, kita tambah lagi 45. Masih aktif cruise controlnya. Kita tekan pedal rem. Kalau ditekan pedal rem, walaupun kecepatannya di atas 30 dia cancel. Untuk mengaktifkan kita tekan lagi yang ini. Jadi cancelnya ada dua ya teman-teman, pedal rem sekali ditekan pedal rem atau di tombol yang ini, cancel yang ini. Nah, ini untuk yang cruise control yang biasa teman-teman. Ini perlu kita tambah pakai gas ya. Kelihatan 40 naik, 40 naik. LTA nya juga memberikan informasi. Kita tekan rest. Nah, kita tekan rest, kita lepas pedal gas. Jadi setelah tekan pedal gas kemudian tekan rest, ini akan men-shift kondisi kecepatan yang kita setting tadi. Sekali kita tekan pedal rem atau tombol cancel ini, otomatis cruise controlnya akan cancel ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, nah untuk yang pengoperasian radar cruise control ada di sini ya teman-teman. Jadi yang ini, nah ini untuk bar ini untuk pengaturan jarak. Nah ini semakin banyak barnya itu semakin jauh kita bisa mendeteksi kendaraan yang ada di depan kita. Kemudian yang ini untuk mode cruise control, adaptive cruise control atau mode yang manual yang seperti biasa. Nah, bisa dilihat. Nah, ini yang biasa, mode kontrol jelajah biasa. Ini yang cruise controlnya. Tombolnya di sini. Nah, ini yang rest nih, resume ini untuk menambah kecepatan. Batas kecepatannya tetap 30, baik itu yang radar maupun yang cruise control biasa. Ini untuk mengurangi, ini untuk menambah. Nah, ini untuk LTA nya atau lane traffic nya, untuk yang marka ya, bisa di on off kan. Nah, seperti ini. Saat kita tekan yang ini akan muncul dua ini. Nah, akan memberikan assist teman-teman ya. Nanti ada notifikasi kalau kita lama nggak pegang setir ya, karena ini juga bukan autopilot setirnya. Kemudian yang ini akan memberikan informasi batas lajur yang kira-kira nanti kita akan melangkah. Nah, dia akan memberikan setir ya, memberikan arah untuk merubah setir, menentukan atau menghindari dari keluar jalur kayak gitu. Oke.
Saya kira demikian ya. Saya kira cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat sharing hari ini tentang cruise control ya, baik adaptif maupun yang kontrol jelajah yang biasa. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video kami yang lainnya. Oke. Jadi yang untuk ini diabaikan aja. Fokus yang ini untuk cruise controlnya, modenya maupun pengaturan jarak. Jadi nekannya seperti ini ya teman-teman. Tarik aja ke bawah. Caranya seperti itu. Tarik aja ke bawah. Dia akan menyesuaikan jarak barnya, dengan semakin banyak barnya semakin mampu mendeteksi ya kendaraan yang agak jauh daripada yang bar yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Video kali ini tentang praktek ya, radar cruise control, tentang dynamic radar cruise control ya teman-teman, dan cruise control yang biasa pada kendaraan Innova Scenic yang tipe Q TSS. Semoga video kami ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan tutorial atau video kami yang lainnya.